Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para mahasiswa dan mahasiswi dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi fit, sehingga bisa mengikuti kuliah pagi ini dan menyerapnya secara baik. Kemarin sudah saya jelaskan tentang ilmu ekonomi makro dan juga perbedaannya dengan ilmu ekonomi mikro. Sebagai penyegaran bagi ingatan Anda, karena ilmu ekonomi mikro sudah diajarkan pada semester yang lalu, sehingga perlu disegarkan ingatan Anda tentang ilmu ekonomi mikro, kemudian dibandingkan perbedaannya dengan ilmu ekonomi makro. Kalau ilmu ekonomi mikro itu membicarakan variabel-variabel kecil seperti ekonomi rumah tangga perusahaan, kemudian juga perilaku pasar dan seterusnya. Sedangkan secara garis besar ilmu ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi nasional. Jadi sifatnya yang nasional itu paling tidak, serta dampaknya atas tindakan pemerintah. Misalnya kebijakan outsourcing, atau Anda mungkin lebih kenal dengan pekerja kontrak. Ini Anda sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi harus tahu itu outsourcing atau kerja kontrak itu ya kita posisinya itu sebagai mahasiswa, calon sarjana, calon ilmuwan, itu ada pegangannya gitu. Ya, kita ngomong tentang kepemerintahan atau kenegaraan itu pegangannya konstitusi. Konstitusi kita itu UUD 45. Kita ketika berbicara outsourcing, kita berbicara kerja kontrak, itu jangan sampai seperti demonstran karyawan pabrik itu menuntut kerja kontrak, tapi dia tidak pakai landasan hukum. Harusnya yang kita tonjolkan itu landasan hukumnya, UUD 45. Memang Bapak secara detailnya masalah UUD 45 yang membicarakan kerja itu pasal berapa gitu, itu enggak hafal persis gitu. Kalau enggak salah pasal 28 poin gitu, itu ada itu ketenaga kerjaan. Nah, jadi pada dasarnya
pemerintah itu harus menyediakan lapangan kerja pada rakyatnya gitu. Jadi nggak boleh bikin kerja kontrak, itu nggak boleh. Jadi pelajari itu supaya ini, karena masa depan Anda nanti kalau Anda selesai kuliah atau bahkan sekarang Anda mungkin sudah kerja, Anda dihadapkan pada kerja kontrak. Pelajari UUD 45. Nah, siapa yang lebih berpegang pada UUD 45 itulah yang benar. Jadi jangan takut itu kalau Anda sudah memegangi konstitusi, Anda jangan takut karena Anda dalam posisi yang benar. Bapak juga kalau ngeritik pemerintah itu ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya kita ya UUD 45 dan Pancasila. Itu Anda pegangi, Anda tidak perlu takut. Justru yang menyimpang dari UUD 45 itu pemerintah. Anda harus mengontrol, sebagai rakyat itu harus mengontrol kesalahan pemerintah. Seharusnya DPR, tapi DPR sebagaimana dikatakan oleh Gus Dur dulu, DPR itu bocah-bocah TK, nggak ngerti apa-apa. Kalau misalnya kemarin pemilu, calon-calon DPR mungkin tetangga Anda ada, itu siapa itu? Tetangga Bapak ada pengangguran itu. Calon suami istri dua-duanya sama pengangguran. Terus pengangguran itu ya Bapak tidak menghina pengangguran, tapi faktanya pengangguran itu ya Bapak tidak menghina, faktanya itu nggak ngerti apa-apa, dia itu nggak ngerti apa-apa. Kalau beda dengan misalnya taruhlah dia guru gitu. Nah, guru otomatis guru itu ada interaksi sesama teman, sesama guru dengan murid. Apalagi kalau dia dosen, itu terus nyalonin jadi wakil rakyat. Itu jadi ada pengetahuan lah, ada pengetahuan yang dimiliki sehingga nanti begitu jadi wakil rakyat ada yang diperjuangkan. Seperti kerja kontrak ini nggak ada yang memperjuangkan. Kemudian karyawan pabrik demo juga nggak tahu dasarnya. Ya sebenarnya kalau tahu dasarnya, itulah yang pasal mengenai ketenaga kerjaan itu yang ditonjolkan, ditulis di spanduk. Nah terus dikatakan pemerintah melanggar. Nah, terus dikatakan lagi polisi jangan membela yang melanggar konstitusi. Anda salah gitu. Itu ditonjolkan. Sehingga tuntutan outsourcing itu ya akan ada perhatian dari masyarakat. Ini samping perlu juga untuk sambil mendidik masyarakat. Jadi ini ada dua sisi yang langsung dimanfaatkan gitu. Jadi demo menuntut kerja kontrak, penghapusan kerja kontrak. Kedua juga mendidik rakyat, karena Anda menampilkan misalnya spanduk isinya pasal tentang ketenaga kerjaan itu. Jadi kerja kontrak atau outsourcing itu waktu Bapak kuliah nggak begitu materi kuliah Bapak tentang outsourcing itu. Outsourcing itu memang bisa digunakan untuk misalnya tenaga kerja yang nggak mungkin diangkat jadi pegawai, itu nggak mungkin. Contohnya ini aja yang Anda pasti tahu semuanya, pelatih sepak bola baik nasional maupun pelatih-pelatih di klub.
gajinya berapa itu? Gajinya besar. Itu nggak mungkin diangkat jadi pegawai. Kalau diangkat jadi pegawai ternyata dia apa? Nggak berhasil dalam melatih atau mengangkat persepak bolaan kita apain? Kita gaji terus, rugi. Nah, jadi seperti Sintayong itu ya kerjanya kerja kontrak. Pelatih sepak bola yang lain juga sama, kerjanya kontrak. Dianggap tidak memuaskan, baik ini yang dari luar maupun dalam negeri. Itu kerja kontrak, dia nggak bisa dijadikan pegawai karena gajinya besar. Sepanjang masih bermanfaat, bisa dipakai, ya dipakai. Tapi begitu kerjanya nggak bagus, habis kontrak, udah putus kerja, putus kontrak. Ini outsourcing itu waktu Bapak kuliah itu materi yang diberikan oleh dosen Bapak itu. Tapi setelah presidennya SBY itu mulai, lah kok ada kerja kontrak, ini ngawur itu Presiden SBY. Sampai kemudian dilanjutkan oleh Jokowi. Nah sekarang Prabowo mau dilanjutkan lagi, tuntut itu. Nah, tapi Anda ada pegangan hukum yaitu UUD 45, pasalnya sekitar pasal 28 kalau nggak salah, tentang ketenagakerjaan. Nah, jadi ini kembali ke ekonomi makro. Nah, ini tadi maksud Bapak supaya Anda menguasai ilmu itu nggak mubazir tapi bermanfaat. Nah, ilmu itu harus bermanfaat. Lah Bapak menjadi guru sampai kemudian menjadi dosen itu nggak pernah mendoakan murid-murid Bapak atau mahasiswa Bapak biar ilmunya nggak bermanfaat. Misalnya anak ini songong ke Bapak doakan seperti itu. Enggak pernah. Meskipun ada teman-teman guru yang lain dan ada kiai yang mendoakan seperti itu. Tapi kalau Bapak nggak mau, karena kalau nggak mau berarti putus amal jariah Bapak. Tapi kalau nggak Bapak doakan itu, Bapak doakan justru ilmu yang Bapak berikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi murid-murid dan mahasiswa Bapak ketika berkiprah menjadi wakil rakyat, menjadi pejabat, menjadi guru atau dosen. Itu mudah-mudahan bermanfaat sehingga ilmu itu tetap mengalir ke Bapak sebagai amal jariah Bapak. Jadi Bapak nggak pernah mendoakan murid Bapak atau mahasiswa Bapak meskipun dia misalnya menyakiti Bapak, nggak pernah akan Bapak doakan seperti itu. Bapak tetap mendoakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, contohnya banjir. Banjir itu apa? Ilmu yang nggak bermanfaat itu. Karena sebenarnya ketika dia sekolah, bahkan ini di SD sudah diajarkan. Nah, manfaat hutan. Manfaat hutan atau penghijauan itu untuk menahan erosi, menahan banjir, menahan tanah longsor, menahan air hujan itu ketika sudah masuk menyerap ke dalam tanah supaya bisa menyerap ke dalam tanah dan tertahan di dalam tanah sehingga musim hujan tidak banjir, musim kemarau tidak kena bencana kekeringan karena airnya masih tersimpan di hutan, di lereng-lereng gunung, tidak begitu hujan terus banjir. Nah, ini salah satu ilmu yang nggak bermanfaat yang diperoleh oleh murid-murid SD, murid-murid SMP ketika kemudian mereka jadi pejabat, jadi anggota DPR, nggak bermanfaat akhirnya jadi bencana kan. Nah, jadi itu Bapak mengupayakan bahwa Anda punya ilmu ekonomi makro bermanfaat, Anda tahu nanti atau sekarang Anda juga jadi ada yang jadi karyawan. Nah, terus ketika misalnya demo, ya
ini juga Anda harus tahu lagi, demo. Nah, ini banyak kiai-kiai yang mengatakan demo itu haram. Nah, ini kembali lagi kepada kemarin Bapak singgung di materi kuliah yang lain ya, tentang sistem. Anda harus tahu sistem kepemerintahan itu pada prinsipnya ada 3, pada dasarnya ada 3. Yang paling tua itu monarki, yaitu sistem kerajaan. Yang kedua lebih muda lagi, yaitu muncul pada zaman Nabi Muhammad, yaitu khilafah. Kemudian yang ketiga demokrasi. Demokrasi itu atau sistem khilafah itu ada para ahli yang mengatakan inilah embrio munculnya sistem demokrasi. Kemudian kalau monarki, negara kepunyaan raja. Karena dalam sejarahnya monarki itu memang seperti itu. Dari kepala suku mengalahkan kepala suku yang lain, akhirnya wilayah kesukuannya jadi besar, terus bahkan kemudian semakin besar. Ini karena kepala sukunya hebat, sehingga akhirnya bisa menaklukkan suku-suku yang lain, akhirnya menjadi sebuah kerajaan monarki, perjuangan dari seorang raja meskipun dibantu oleh orang-orang lain, tapi kemudian orang lain itu diangkat menjadi misalnya perdana menteri atau jadi apa. Tapi pada dasarnya negara ini milik raja, rakyat cuma numpang. Kalau di negara monarki, Bapak juga nggak mau ngeritik raja, biarin aja, karena memang negara itu punya dia, kita cuma numpang. Orang numpang harus tahu diri. Nah, jadi ngeritik ya dalam bentuk omongan aja bisa dikatakan nggak tahu diri, apalagi demo. Kemudian khilafah itu apa yang menjadi ciri khasnya? Nah, khilafah itu mulai ada pemilihan. Jadi Nabi mewariskan kepemerintahan. Jadi ketika Nabi Muhammad sampai wafat, ini tidak berwasiat siapa yang jadi penggantinya. Nah, sahabat-sahabat meminta agar Nabi berwasiat, tapi Nabi nggak mau, supaya nanti kaum muslimin itu memilih. Nah, terpilihlah Abu Bakar. Nah, dan seterusnya. Pada prinsipnya dipilih meskipun cara pemilihannya bermacam-macam. Nah, kemudian yang menjadi Bapak berani mengharamkan demo dalam sistem monarki karena apa? Begitu khalifah terpilih, rakyat bai'ah. Bai'ah itu apa? Sumpah setia. Lah sudah sumpah setia, kok kemudian demo, lah itu melanggar sumpah setianya sendiri. Lain dengan demokrasi. Demokrasi itu presiden dipilih oleh rakyat. Setelah terpilih ketika pelantikan. Rakyat bersumpah apa presiden bersumpah? Presidennya bersumpah akan melaksanakan amanah rakyat, yang amanah itu dituangkan dalam bentuk coblosan pemilu. Lah, kalau sistem demokrasi terus demo haram, ini ya sistem kepemerintahannya nggak jalan. Jadi ini untuk mengontrol presiden, ya memang ada lembaga yang bertugas mengontrol presiden. Tapi kalau DPR-nya TK seperti yang dikatakan Gus Dur, ya gimana dia bisa mengontrol presiden? Nah, makanya ketika DPR itu kualitasnya anak-anak TK, maka kitalah yang harus mengontrol. Ya kita mengontrol semampu kita. Anda karyawan demo menolak kebijakan pemerintah sistem kerja kontrak, ya Anda harus mengontrol itu sistem kerja kontrak. Ketika demo membuat spanduk
konstitusi yang mengatakan kerja kontrak itu tidak sesuai dengan konstitusi, itulah yang Anda tulis di spanduk, sehingga yang Anda lawan, Anda kritik itu tahu, masyarakat juga tahu, mendidik masyarakat. Ya, ini ilmu yang bermanfaat. Jadi belajar ekonomi makro cuma jangan buat nanti ujian lulus selesai, tapi ini manfaatkan sebagai ilmu yang aplikatif. Nah, kemudian setelah paham tentang ilmu ekonomi makro, nah sekarang pengertian ilmu ekonomi makro Islam. Nah, ini ada tambahan kata-kata Islam. Tambahan kata-kata Islam. Konsekuensinya apa? Nah, maka konsekuensinya dalam mempelajari ilmu ekonomi makro di sini tidak lagi menggunakan perspektif konvensional lagi, tapi kita menggunakan perspektif Islam atau perspektif ilmu ekonomi Islam. Oleh karena itu, di sini perlu lagi Bapak jelaskan perspektif ekonomi konvensional itu seperti apa, perspektif ekonomi Islam itu seperti apa, supaya Anda tahu mempelajari ilmu ekonomi makro Islam itu seperti apa, fokusnya apa saja gitu. Nah, jadi perspektif ekonomi konvensional itu akarnya adanya perkembangan paradigma sekularisme, pragmatisme, dan ilmu yang bebas nilai di Barat, di Eropa. Nah, sehingga perkembangan paradigma ini berpengaruh pada disiplin ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan juga termasuk ekonomi. Lah, perkembangan selanjutnya ilmu ekonomi sosial ini dituntut harus menjadi ilmu yang objektif. Artinya objektif apa? Tidak boleh ada anasir subjektif, pengaruh-pengaruh yang bersumber dari individu tokoh. Tidak boleh ada pengaruh dari mitos, kepercayaan, dan bahkan tidak boleh ada pengaruh dari agama. Kemudian ilmu-ilmu sosial itu dijadikan sebagai ilmu yang bebas nilai, yang disebut positivistik Aguskom. Kalau Anda mau telusuri ilmu positivistik ini, siapa bapaknya? Yaitu Aguskom. Silahkan Anda pelajari perkembangan ilmu. Nah, kemudian dan diperlakukan sebagai ilmu yang independen, mengesampingkan aspek normatif. Ilmu ekonomi konvensional memandang ilmu sebagai sesuatu yang sekuler. Jadi tidak boleh ada nilai agama yang masuk. Sehingga dalam menjalankan ekonomi hanya berorientasi pada masalah duniawi, kehidupan dunia sekarang. Di sini tidak memasukkan Tuhan dalam paradigmanya. Jadi ya menjalankan ekonomi itu nggak ada istilah pahala dosa, itu nggak ada di ilmu ekonomi konvensional. Nah, dengan demikian aplikasinya ilmu ekonomi konvensional
tidak memasukkan tanggung jawab terhadap Tuhan kelak kemudian hari. Jadi kehidupan akhirat itu tidak pernah menjadi landasan pemikiran dalam ilmu ekonomi konvensional. Jadi apa yang dilakukan sekarang secara pragmatis bermanfaat untuk sekarang, ya udah, nggak ada pertanggungjawaban akhirat, itu nggak ada dalam ekonomi konvensional. Jadi riba ya diterabas saja. Nah, cuma ada ini di TV ada kiai ditanya sama jamaahnya, bagaimana Pak hukumnya kredit? Dijawabnya, kondisi sekarang kalau nggak ada kredit, Anda gimana mau beli barang yang mahal? Misalnya Anda mau beli mobil, Anda nabung, nggak mungkin. Jadi kredit itu dianggap ya berjasa memfasilitasi apa? Masyarakat, tapi tidak melihat dampaknya. Kredit itu kan orang sudah nggak punya duit disuruh membeli dengan harga yang lebih besar. Ini kan mencekik gitu. Jadi sebenarnya yang harus dijawab oleh kiai itu bagaimana hukumnya kredit? Ya haram. Nah, yang kita pikirkan itu solusinya. Ketika sistem kredit yang seperti sekarang itu nggak ada, terus sistem apa yang harus kita bangun? Itulah yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian bedanya dengan ilmu ekonomi Islam. Bedanya dengan ilmu ekonomi Islam dibangun atau paling tidak diwarnai oleh prinsip-prinsip keagamaan, berorientasi pada kehidupan dunia sekarang dan di sini. Nah, orientasi pertamanya, dan berkesinambungan. Jadi ada tanggung jawab pada kehidupan kelak di sana. Jadi tidak seperti ilmu ekonomi konvensional tadi yang hanya berhenti sekarang dan di sini. Kalau ekonomi Islam membicarakan sekarang dan di sini, tapi berkelanjutan dengan kelak di dunia lain, dalam kehidupan apa? Setelah kehidupan yang sekarang, yaitu di akhirat. Dengan kata lain, paradigma atau wacana membangun ekonomi Islam berbasis religius dan sosiologis. Itu bedanya dengan ilmu ekonomi Islam. Jadi ilmu ekonomi Islam misalnya sistem kredit, yaitu harus ditinjau. Merugikan orang? Enggak. Ada gorornya? Enggak. Nah, itu harus ditinjau. Kemudian ekonomi Islam menetapkan misalnya bentuk perdagangan, penghikmatan dan penghematan yang boleh dan tidak boleh. Jadi ada halal haram dalam transaksi. Ekonomi Islam dituntut untuk mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi ekonomi itu untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pelaku usaha. Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia untuk seluruh makhluk di muka bumi. Jadi bukan untuk kaum muslimin semata. Jadi esensinya proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan agama. Misi ekonomi Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam yang tidak terbatas.
Jadi dalam kegiatan ekonomi itu dipikirkan apa? Hutan itu hancur apa enggak? Kemudian timbul banjir apa enggak? Timbul bencana apa enggak? Itu ekonomi Islam dipikirkan. Tidak hanya sekedar mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Jadi rahmatan lil alamin ini menjadi prinsip dan misi dari ekonomi Islam. Nah, adanya perbedaan diametral, ini perbedaan yang apa? Berbeda sudut sama sekali, yang tidak bisa diketemukan, yang mendasari ekonomi konvensional dan paradigma yang mendasari ekonomi Islam, menjadikan keduanya tidak mungkin dikompromikan. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan pembahasannya mengenai ekonomi secara keseluruhan atau agregat atau variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, produksi nasional, konsumsi nasional, investasi nasional, dan lain-lain, karena ada kata Islam tadi menurut perspektif Islam. Jadi ini definisi dari ilmu ekonomi makro, ada tambahan kata lagi Islam. Jadi ada konsekuensinya setiap kata dalam ilmu pengetahuan. Nanti juga Anda ketika menulis skripsi, setiap kata yang Anda tulis sebagai judul skripsi Anda itu ada konsekuensinya, harus Anda bisa mempertanggungjawabkan. Jadi itu barangkali tepat 30 menit Bapak menyampaikan materi ini.